Kembalikan dulu ke sini. Ya, jadi supaya tidak lompat-lompat bahasan kita, jadi dalam ruku saya simpulkan, ruku termasuk rukun yang penting dalam sholat. Awas, ruku termasuk rukun yang penting dalam sholat. Di antara keistimewaannya adalah esensi pentingnya, ada kesempatan dalam ruku untuk bermohon keutamaan dunia dan akhirat. Ya, Anda bisa memohon kepada Allah dunia yang paling utama dan akhirat yang paling utama. Jadi kalau minta surga, minta yang paling utama. Kalau minta hisabnya ringan, minta yang paling utama. Ya, apa yang paling utama dalam hisab? Halo? Yang paling utama dalam hisab apa? Bukan, yang paling utama saat dihisab di akhirat. Yang paling utama apa? Bukan, yang paling utama tanpa hisab. Ya? Langsung masuk surga. Kan saya sudah katakan, kalau tidak tahu katakan. Nah, itu ya. Baik. Sudah ya, jadi ini satu, ruku itu bagian terpenting dalam sholat dan termasuk bagian rukun. Kalau saya sebutkan rukun, berarti kalau Anda tidak kerjakan, sholat Anda dipandang tidak sah. Mesti mengulang. Paham ya? Baik. Bahkan saking pentingnya ruku ini, saking pentingnya menjadi bagian rukun dalam sholat, ruku itu seakar dengan kata rak'ah. Jadi kalau Anda sudah ruku, berarti Anda mendapatkan satu rakaat. Ingat betul ini ya, teman-teman sekalian, fokus ya, baik-baik. Saya bicara fikih dulu. Saking pentingnya ruku menjadi rukun sholat, ruku seakar dengan kata rakaat. Sama akar katanya. Jadi kalau Anda sudah mendapati ruku dalam sholat berjamaah, berarti sholat Anda sudah dihitung satu rakaat. Contoh, Anda datang ke dalam masjid, kemudian saat akan bergabung berjamaah, imam dalam proses ruku. Imam ruku, Allahu Akbar ruku. Maka Anda masuk kemudian dalam sholat, hadisnya berbunyi, Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi, faqira'atul imam qira'atul ma'mum. Adapun imam dijadikan imam untuk diikuti. Jadi kalau Anda masuk ke dalam barisan imam, bermakmum imam sudah ruku, maka Anda cukup takbir, Allahu Akbar, membuka sholat, langsung ruku. Paham? Langsung ruku, jangan baca Al-Fatihah lagi. Karena bacaan Al-Fatihah Anda sudah diwakili bacaan imam. Itu kalimat hadis. Maka Anda langsung ruku, saat Anda ruku itu Anda sudah mendapatkan satu rakaat. Jelas ya? Misal, subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Jadi begitu Anda masuk rakaat pertama, begitu Anda datang misalnya imam sedang ruku, Allahu Akbar, Anda langsung takbir, langsung ruku. Saat Anda ruku itu ikuti sampai selesai salam imam, saat imam salam berarti Anda pun telah tuntas selesai 2 rakaat. Jangan nambah lagi, ingat. Awas jangan terlampau soleh ya. Jangan nambah lagi. Betul, karena ini sudah sepakat semua ulama. Ulama ijma. Ijma. Ijma itu artinya ulama sepakat semua. Karena contoh dari nabinya demikian. Ya, contoh dari nabinya demikian. Tapi tidak berlaku untuk i'tidal sampai sujud. Tidak berlaku. Jadi kalau Anda sudah i'tidal, imam i'tidal, sami'allahu liman hamidah, maka Anda tidak dihitung rakaat di situ. Itu baru nambah. Paham ya? Tapi kalau sudah mendapatkan ruku, berarti dapat apa? 1 rakaat. Tapi maaf, ini pun tidak disengaja-sengaja untuk mendapatkan ruku. Ya. Sudah ruku belum nih? Masya Allah. Begitu sudah ke masjid, ayo ruku. Begitu ruku, alhamdulillah, Allahu Akbar. Nah itu bermasalah. Itu salatnya masuk kategori sahun. Dicela oleh Allah. Ya, fawailul lil musallin. Taib. Sudah? Nah, sekarang, apakah setiap orang ruku bisa mendapatkan keutamaan ini? Jawabannya tidak. Saya ulang. Apakah setiap orang ruku bisa mendapatkan keutamaan ini? Jawabannya tidak. Karena pernah ada orang yang sholat, oleh Nabi minta diulang. Minta diulang. Dan sholatnya bermasalah. Nabi meminta mengulang itu bukan karena sholatnya penting, tapi Nabi khawatir dia tidak mendapatkan keutamaan dalam sholat. Maka saya pernah kisahkan di hadis Al-Bukhari, nomor hadis 744 itu, di hadis Muslim nomor hadis 397, kisahnya pernah kita bacakan di Subulus Salam itu, jilid yang kedua halaman 31. Teman-teman sekalian, ada namanya Khalad bin Rafi Az-Zuraiqi. Saya seringkali ulang kisahnya di sini, jadi saya persingkat saja. Dia sholat di masjid Nabi, di samping Nabi
Selesai sholat, kata Nabi, ulangi sholatmu. Irji' sholli fa innaka lam tusalli. Balik lagi sholat karena kamu belum sholat. Sampai 3 kali. Lalu setelah itu singkatnya, dia berkata, ya Rasulullah, ma uhsinu ghairah. Saya nggak bisa lebih baik lagi daripada ini. Alimni, tolong ajarkan saya. Maka diajarkanlah oleh Nabi dari bahkan mulai wudunya. Kata Nabi, idza qumta ila shalah asbighul wudu. Kalau kamu ingin sempurna salatnya, sempurnakan wudu dulu. Saya tegaskan lagi ya, ada korelasi antara wudu dengan salat. Kalau wudunya berantakan, pasti salatnya bermasalah. Bapak Ibu tolong kembali ke rumah, lihat anak-anaknya ya. Kalau anak-anak Anda wudunya bermasalah, salatnya pasti tidak akan benar. Air bermasalah, membasuh tidak benar, itu ya. Saya mohon sebesar-besarnya. Nabi itu sangat perhatian pada salat. Di anak-anak itu saat mulai tumbuh, perhatikan dulu salatnya. Kalau salatnya baik, yang lainnya akan ikut. Akan ikut. Maka kalau saya boleh memohon kepada Anda semua, urusan salat tolong perhatikan dengan ketat. Perhatikan dengan ketat. Dari mulai wudunya, dari macam-macamnya. Perhatikan sampai dia benar. Jangan ajarkan yang salah. Saya mohon jangan ajarkan yang salah. Kalau Anda bisa ajarkan yang benar, jangan ajarkan yang salah. Karena yang salah itu kalau sudah terbiasa, tidak mudah mengoreksinya. Jelas ya? Baik, saya kembalikan. Lihat baik-baik sini. Diajarkan oleh Nabi dari wudu, sampai takbir, sampai berdiri, ruku, i'tidal, sujud, sampai dengan salam. Yang paling penting kita ketahui, Al-Bukhari nomor hadis 651. Lihat kalimat Nabinya. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Setelah Nabi telah mengajarkan para sahabat dan sebagainya, beliau katakan, salatlah kalian persis seperti melihat saya salat. Jadi peluang keistimewaan ini hanya bisa diraih, bahkan benarnya salat hanya bisa diukur dengan cara kita menyesuaikan pelajaran-pelajaran salat yang bersumber dari Nabi SAW. Jadi kalau salat kita tidak belajar dari salatnya Nabi, maka mohon maaf akan ada masalah dalam salat kita. Jangankan doa kita punya peluang dijawab, tapi salat kita pun punya peluang untuk diulang. Jelas? Lihat pesan Nabinya, salatlah kalian persis seperti melihat saya salat. Pertanyaan saya, pernahkah antum melihat Nabi salat? Kalau tidak pernah melihat Nabi salat, bahkan dalam mimpi, dari mana taunya kita Nabi salat? Nah, rumusnya ada di hadis Muslim, di jilid yang pertama, di halaman 119, posisi paling kiri sebelah atas. Hadisnya dari Ibnu Sirin. Imam Muslim menuliskan babul isnadi minad din. Bab belajar berdasarkan sanad dari orang-orang yang pernah belajar tersambung kepada Nabi. Disebut dengan sanad. Pelajarannya disebut dengan isnad. Itu bagian yang pokok dalam agama. Artinya, kalau kita ingin belajar sholat, mengetahui dari Nabi, kita bisa lacak dari orang-orang yang pernah belajar dari Nabi. Siapa yang lihat Nabi, sampaikan pada generasi setelahnya, generasi setelahnya, generasi setelahnya, sampai dengan ke kita. Paham? Maka kita keluarkan informasinya, kita tuangkan pada Sabtu ini, kita pelajari bagaimana caranya. Maka muncullah informasi itu dari hadis Abu Daud, ke hadis Ibnu Majah, ke hadis Muslim, sampai hadis Al-Bukhari yang saya tuliskan itu. Paham sampai sini? Baik, pelan-pelan. Jelas? Alhamdulillah. Kalau jelas kita teruskan. Masih ada waktu? Baik ya. Jangan banyak-banyak, saya juga nanti mau bagi lagi ya. Baik, bismillah. Mari kita lihat sini. Saya nanti mohon izin ya. Saya akan minta bantuan teman-teman sekalian untuk bagian praktek. Ya, bagian praktek. Jadi saya minta nanti satu orang saja bantu saya supaya nanti bisa memvisualisasikan kepada teman-teman sekalian dan saya bisa menunjukkan cara ruku yang diajarkan lewat hadis-hadis ini. Sepakat sampai sini? Baik, langsung saja. Siapa? Satu orang. Bismillah. Antum? Jazakallah khair. Baik. Jazakallah afwan. Baik, teman-teman, fokus ya. Baik, dan pemirsa dimanapun Anda berada, teman kita insya Allah namanya? Boy. Boy, Masya Allah. Baik. Baik. Saya panggil Mas Boy, Kak Boy atau? Dah, baik Mas ya. Fokus ya. Teman-teman bersama kita, akhi kita, akhi Boy. Baik, akan memberikan gambaran kepada kita semua dengan praktek pembelajaran dari teori yang telah kita tuliskan. Baik, kita mulai pelan-pelan. Fokus ke sini, lihat sini baik-baik, kita akan tunjukkan. Kita minta teman kita, akhi Boy, untuk menghadap dulu ke sebelah sini. Ya. Baik, kita lihat dulu bagaimana cara beliau ruku ya. Nanti kita kembalikan ke hadis seperti apa Nabi mengajarkan ruku. Boleh mundur? Baik, sekarang lihat baik-baik teman-teman sekalian, silahkan ruku. Baik, tahan sebentar. Kalau ruku itu setelah apa posisinya? Jelas setelah berdiri ya, berdiri. Baik, berdirinya masih baru berdiri atau setelah baca surat? Kalau baca surat posisi tangannya bagaimana?
Baik ya. Pelan-pelan. Baik, ini berarti setelah baca surat, selesai. Lihat sini, menghadap ke sana. Nah, teman-teman sekalian, lihat baik-baik ya. Cara beliau bersedekap, saya kembali informasikan. Saya mau tanya, ini benar atau tidak? Yang benar angkat tangan. Yang tidak? Baik, kalau tidak tahu, jangan ngarang. Katakan. Baik. Benar atau tidak ukurannya hadis? Baik, ukurannya hadis. Benar atau tidak? Benar. Tahu dari mana? Mana hadisnya? Lihat sini. Lihat baik-baik ya. An-Nasai nomor hadis 886. Ketika Anda mengangkat dalam bertakbir, lihat bertakbir, mau sejajar dengan bau Al-Bukhari nomor hadis 715, hadwaman kibaihi, atau sejajar dengan daun telinga di sini, An-Nasai nomor hadis 1101, tetap setelah diangkat ini, fawadha'a yadahul yumna 'alal yusra, maka meletakkan tangannya yang kanan di punggung yang kirinya. Lihat ada dua caranya. Satu, caranya tidak digenggam. Tidak digenggam. Perhatikan, yang kanan tutup punggung yang kiri di sini. Ini satu. Terdengar suara saya? Baik, belakang dengar suara saya? Baik. Kalau tidak, kenapa bisa geleng? Lihat sini. Artinya Anda dengar ya. Lihat sini. Teman-teman, fokus ini. Angkat tangan begini, letakkan telapak yang kanan di punggung yang kiri. Pertama di sini. Jelas ya? Jelas. Kedua, bisa, cara yang pertama ini, bisa pergelangan ketemu pergelangan di sini. Jangan dirubah mas ya. Baik, lihat sini. Jelas? Baik, pergelangan ketemu pergelangan. Jadi begitu takbir, misal di sini, misal takbir di sini, Allahu Akbar, ini. Langsung ya, tidak usah diukur. Allah. Pas. Ini ya. Paham? Tiga, Sa'id. Sa'id itu di sini. Lengan. Ya, sedikit ke sini. Di sini, boleh. Kalau ini mirfak, marafik, siku, ini yang dilarang. Ini yang dilarang. Jadi kalau Anda ingin bersedekap jangan sampai ke sini. Ini yang dilarang. Ya, hati-hati. Kadang-kadang subuh sedang sholat di luar di puncak gitu ya, ada yang begini. Nah, ini nggak boleh. Baik ya, sampai sini. Nah, ini Mas Boy di sini posisinya. Ya, ini termasuk benar dalam hadis. Artinya boleh di sini. Sampai keringatan ya. Boleh di sini, boleh di sini. Jelas ya? Baik. Jadi ini benar. Letaknya di mana? Di dada. Dada ada dua dalam bahasa Arab. Ada nahrun, ada sodrun. Kalau nahrun itu di sini. Kalau sodrun di sini di rongga. Antara perut dengan dada bagian atas. Ini rongga. Nah, saya pernah menjelaskan tentang ini. Dalam penelitian kami, itu yang lebih kuat menggunakan di rongga, bukan yang di sini. Karena kalau yang di sini disebut nahrun. Sedangkan dalam kalimat hadis meletakkannya ala sodri. Sodrun itu di sini. Bukan di sini. Kata Ibnu Hajar al-Asqalani, sodrun itu ma fauqal batni. Yang di atas perut, yang rongga yang di sini. Saya sudah terangkan ini, jadi silahkan kembali kepada bahasan yang dulu. Jadi ini benar. Sekarang silahkan untuk ruku. Hadapnya ke kiblat. Ya. Silahkan ya. Nah, sekarang anggap kiblatnya ke sini dulu ya. Baik, silakan. Bismillah. Tahan sebentar. Pelan-pelan aja mas ya. Jangan buru-buru. Mau kemana? Baik, tahan. Takbir. Allah. Tahan. Tahan. Benar tidak? Hadap lagi ke sana. Benar? Baik, sudah benar. Ini hadis yang pertama riwayat Al-Bukhari sejajar dengan bahu. Perhatikan. Jarinya lihat pelan-pelan teman-teman. Tidak terlampau rapat di At-Tirmidzi, tidak terlampau rapat, tidak terlampau renggang. Terulur biasa begini. Jelas? Terulur biasa begini. Tidak renggang begini, tidak rapat begini. Terbuka ke depan. Ya, jadi tidak terlampau begini, ya, tidak juga begini, biasa saja begini. Ya, jelas ya? Baik. Silahkan. Ya, Allahu Akbar. Ini jadi inti bahasan kita sekarang. Kita lihat dulu beberapa bagian dari ruku. Silakan perhatikan baik-baik. Ya, ini rukunya. Kita belum bicara hadis. Ini baru bicara rukunya Mas Boy. Rukunya antum, ya, rukunya Akhi Boy aja ya, biar lebih enak. Ya, biar lebih enak. Baik. Ini rukunya Akhi Boy seperti ini. Rukunya antum belum tentu demikian. Kita ukur dengan hadis sekarang. Abu Daud nomor hadis 863. Mari kita mulai, termasuk redaksi yang sama di nomor hadis 731. Hadisnya nanti riwayat Uqbah ya bin Amr al-Ansari. Lihat kalimatnya. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima ma'na idza raka'a wada'a kaffaihi ala rukbatayhi. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, silakan ruku tadi. Ruku
adalah Rasulullah SAW, lihat baik-baik, ketika beliau ruku meletakkan jari-jarinya di lututnya. Jangan dirubah. Lihat baik-baik, lutut. Awas ingat, bukan di bagian paha di sini, bukan di bagian betis di bawah. Ingat di lutut. Lutut. Ingat baik-baik ya. Kepala, pundak, lutut. Nih. Ini sudah baik, sudah benar. Pelan-pelan, lihat baik-baik. Satu, sudah benar. Naik lagi supaya nggak capek. Lihat baik-baik, yang diletakkan apa? Bukan tangan, telapak tangan. Kafai itu telapak tangan, kalau tangan yad namanya. Yad. Ingat betul ya, dalam bahasan fikih sholat, bahkan dari wudu, Quran dan hadis itu selalu spesifik menyebutkan batas. Al-Quran dan hadis spesifik menyebut batas. Misal, tangan itu yad. Kalau yad itu tangan, dari ujung jari sini, sampai ke sini, ke bahu. Ke ujung sini. Itu tangan, yadun. Kalau sampai sini disebut mirfaq. Jamannya marafik. Sampai sini disebut sa'id. Jelas ya? Baik. Sampai sini disebut ruslun. Sampai sini disebut kafun. Kafun. Ketika Anda wudu yang disebutkan mirfaq, marafik. Ya, wa aidiakum ilal marafik. Basuhlah tangan sampai siku. Quran surah 5 ayat ke-6. Tangan sampai siku. Artinya dari depan ke sini. Bukan dari siku ke bawah. Jadi kalau Anda buka keran untuk wudu, bukan tangannya begini digosok-gosok dari siku ke bawah. Tapi ambil airnya, tumpahkan sampai ke siku, dibasuh. Paham ya? Nah sekarang, saat Anda akan bersedekap, sampai ke sa'id. Dari ruskun sampai ke sa'id, artinya boleh sampai sini. Nggak sampai siku. Tapi saat Anda meletakkan tangan di lutut, yang disebutkan di hadis, kafai, telapak tangan. Jadi telapak yang diletakkan di lutut. Paham? Baik, sekarang, nomor hadis 730-nya. Mohon izin, ruku lagi. Sekarang, telapak tangannya sudah diletakkan di lutut. Supaya lebih diketahui, akhi boy menghadap ke arah teman-teman sekalian. Dan kamera bisa kita lihat baik-baik supaya pemirsa di rumah bisa menyimaknya. Lihat baik-baik teman-teman sekalian. Bagaimana posisi jarinya? Jangan dirubah. Tertutup atau terbuka? Baik, sekarang angkat. Ruku lagi. Angkat tangan jangan berubah, gini aja. Ayo, angkat. Tertutup atau terbuka? Baik, perhatikan baik-baik ya. Baik-baik. Kalimat hadisnya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza raka'a faraja asabaihi amkana kaffaihi wa faraja asabihi. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau itu akan ruku, maka beliau meletakkan telapak tangannya amkana sampai tenang, meletakkan kemudian beliau di lututnya pelan-pelan, wa faraja asabi'ahu dan kemudian merenggangkan jari-jarinya. Di jari-jari ini bukan menutup begini tapi terbuka begini. Paham? Baik, dan kalimatnya menggunakan kata amkana. Amkana itu sesuatu yang diletakkan dengan tekanan. Jadi menekan sampai tenang. Jadi ketika Anda akan ruku, tolong ruku, ngadep ke sini. Izin. Lihat sini ya. Jadi begitu tangan diletakkan di lutut, jari-jarinya terbuka begini. Itu sambil ditekan. Sambil senyamannya kita. Jadi begitu Anda akan ruku misalnya, ada tekanan ke lutut Anda begini. Jadi kayak nekan ke sini. Ya, paham ya? Jadi ditekan seperti ini. Resikonya apa? Ketika ini ditekan, baik-baik, lihat baik-baik, maka betis yang di belakang itu pasti akan tegang. Ini. Ya. Saya ulangi ya, saya ulangi. Maju sedikit Mas ini. Akhi. Baik. Ini tangan diletakkan ke sini. Begitu ini menekan, ini pasti akan tegang. Jadi kalau rukunya benar, ini akan tegang. Bagian belakang. Akan kuat ini betis, otot-otot di betis ini. Karena itu, orang yang rukunya benar, mohon maaf, itu otot-otot di betisnya akan kembali diluruskan, ketarik dari bawah sampai ke atas. Ditarik lagi. Maka biasanya kalau rukunya itu benar, kalau masalah pegel, masalah macam-macam itu ketarik lagi tuh. Ya, karena ini ditekan, maka ini akan ada tekanan dari belakang. Sama, ini yang ditekan, saya tekan ke sini, maka ini akan tegang di belakang. Paham ya? Jadi kita lihat bagaimana lurusnya antara mic dengan boy. Sudah, baik-baik ya? Sudah? Tekan dulu sebentar. Bismillah. Teruskan. Hadis selanjutnya 734. Bahkan nanti kita teruskan, ditekankan di riwayat Ibnu Ma'bad. Di Ibnu Majah nomor hadis 872. Apa yang terjadi? Lihat kalimatnya. La yusabbu ra'sahu. Wala yakun muqni'an. Hati-hati, bima makna. Adalah Nabi SAW ketika beliau ruku itu, setelah tangannya ditekan, belakangnya terasa tegang, maka bagian punggungnya tidak naik mendongak ke atas, tidak juga menukik ke bawah.
Itu artinya rata, lurus. Lihat ya, kalau tangan Anda tidak diletakkan di lutut, misal letakkan di paha. Tuh, naik ke atas. Letakkan di betis, turun ke bawah. Maka jika Anda melihat orang rukunya misalnya turun ke bawah, itu kemungkinan terbesar tangannya ada di betisnya. Jika Anda melihat orang yang naik ke atas seperti ini, kemungkinan terbesar tangannya ada di pahanya. Jika Anda melihat orang yang ruku tangannya di lutut, tapi misalnya ini masih punggungnya ke atas begini, itu kemungkinan besar di sininya tidak tegang. Dia tidak berikan tekanan. Paham? Kalau benar cara rukunya, maka ini menekan ke belakang, ini akan ditarik sampai lurus ke sini. Bahkan di Ibnu Majah disebutkan seakan-akan ketika ada gelas disimpan, ada bejana disimpan di atasnya. Seperti ini. Dan dituangkan air di atasnya, maka airnya tidak akan tumpah. Seperti ini. Hati-hati mas ya. Ini situasinya. Baik ya. Ini sudah bagus. Ya, sudah bagus rukunya. Belum selesai masih. Baik. Jadi teman-teman sekalian. Pertama, lihat baik-baik, saya belum selesai. Pertama, telapak tangan. Review dulu, letakkan di mana? Lutut. Baik. Jarinya terbuka. Baik, pelan-pelan. Betisnya? Baik, ada tekanan. Kemudian punggungnya rata, lurus sampai dengan bagian ke kepalanya. Paham sampai sini? Belum selesai. Sekarang sikunya. Itu lagi. Nah, baik. Pernah lihat ada orang sholat pakai tisu? Udah. Sabar ya. Sabar. Baik. Baik. Pelan-pelan. Lihat sini, ini bagian terakhir. Ini sudah cukup bagus bagian atas dengan tangannya. Nah, tinggal persoalan siku. Ini agak mirip-mirip antara ruku dengan sujud. Tapi sujud itu lebih luas lagi. Kalau ruku masih adalah toleransinya. Ingat ya, saat ruku ini usahakan sedapat mungkin siku jangan sampai dia mendekat ke arah diafragma, ke perut. Agak dijauhkan. Ya, bisa dijauhkan tapi sedikit menekan begini. Jadi ini dijauh. Ini sudah bagus. Ya, sudah bagus. Bisa juga Anda lebarkan sedikit misalnya dengan posisi seperti ini misal. Ya. Enggak keluar begini. Jadi jangan didekatkan ke sini. Jadi dijauhkan ke sini. Sudah bagus. Enggak dijauhkan sini. Tekan, enggak dijauhkan. Paham ya? Lihat sini. Ibu sekalian, fokus ya. Bedakan dengan yang ini. Saya dekatkan sekarang begini. Paham enggak? Ya. Bisa dipahami? Saya ulang ya. Saya beginikan tuh. Saya dekatkan begini. Ke dalam. Ini keluar. Ini yang benar. Ini yang salah. Ya. Yang salah yang ke dalam begini. Ya. Ada beberapa yang mengatakan kalau perempuan itu saat ruku juga dalam keadaan sujud, itu tangannya ke dalam. Bukan keluar. Nah itu pendapat yang keliru. Saya tidak temukan dalilnya. Bahkan itu yang dilarang. Kenapa? Ada orang sholat pernah langsung seketika diluruskan oleh Nabi. Padahal Nabi kalau sedang orang ibadah, itu biasanya ditunggu sampai selesai. Baru dibenarkan. Tapi ini kasus menimpa khususnya dalam keadaan sujud. Di ketika sujud, ya kemudian dia rapatkan tangannya begini, sampai menekan ke diafragmanya. Itu langsung seketika diluruskan. Jangan kerjakan itu bahaya. Di dalam posisi Anda ruku, apalagi sujud, tangan Anda menutup diafragma, itu menghambat pernapasan Anda. Anda bisa meninggal. Paham ya? Karena itu bagian yang kedua, itu siku sedapat mungkin tidak dirapatkan ke dalam, tapi dibuka keluar. Atau minimal menjauh dari perut. Jelas ya? Baik, jadi lihat ini, satu punggung yang rata. Naikkan sedikit. Ya, sedikit lagi. Yang ini aja. Terus, segini ya. Ruku antum segini ya. Nah teman-teman, demikian. Jelas? Tekan bagian belakangnya. Kemudian ini agak sedikit menjauh. Belakangnya, ya otot-otot di betis. Ini ditarik sampai ke atas dan diluruskan begini. Paham sampai sini? Baik. Sudah ruku belum? Baru ruku. Karena ruku itu bukan sekedar gerakan tapi ada bacaan. Ini belum baca bacaan. Ya, walaupun sudah lama belum baca ini, ya, baru begini aja. Baru baca ya. Silakan akhi. Jazakallah khair. Baik. Untuk antum dapat buku. Dua langsung ya, dua sekaligus. Baik, jazakumullah khair. Baik. Ya, bangun ya. Ini juga sudah ruku. Paham sampai sini? Maka, ayo kita coba mulai praktekkan di rumah. Antum pulang ke rumah dengan pasangan masing-masing dan keluarganya, coba meluruskan untuk ruku.
Coba dilihat, barangkali selama ini rukunya ada belum seperti tadi yang diturunkan dari hadis-hadis yang kami jelaskan. Ini baru pertama, kita belum kebacaan, baru kegerakan saja. Maka nanti antum, mohon maaf ya ikhwan, suami, para ayah yang nanti hadir dalam sesi kali ini, termasuk pemirsa dimanapun anda berada, silahkan kita coba maksimalkan sedapat mungkin sebelum kita kembali kepada Allah. Yuk, ajak istrinya, ajak anak-anaknya, yuk kita ruku sama-sama. Ya, kemudian antum ajarkan pelan-pelan, saling koreksi, dan gak apa-apa, jangan merasa benar dulu, silahkan tunjukkan. Barangkali dengan itu semua, di posisi terbaik itulah kemudian ruku kita yang selama ini belum kita sadari. Paham ya? Baik. Terakhir, saya berhenti di sini, nanti pertemuan berikutnya baru kita bahas hikmahnya. Apa doa yang dibaca? Baik, saya sering katakan, kalau kita ingin bicara masalah ibadah, itu pandangan pertama dalil. Patokannya dalil. Ada dalil kita kerjakan, tidak ada dalil kita tinggalkan. Paham ya? Hadis Muslim nomor hadis 772. Ini yang paling pendek. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Sudah? Itu doa yang pertama. Saya sebutkan yang paling populer saja. Berapa kali? 3 kali. Boleh 2 kali? Boleh sekali? Boleh 4 kali? Boleh 5 kali? Antum tuh enak sekali bilang boleh gitu kan? Luar biasa. Ulama itu ketika akan bilang boleh, itu mikirnya luar biasa. Kadang-kadang istikharah dulu, gitu kan? Istikharah dulu, macam-macam dulu, baru besoknya bilang boleh. Antum nih boleh? Boleh. Masya Allah. Karena sebab boleh, nggak ada yang sempurna ibadah kita itu. La haula wala quwata illa billah. Tapi teman-teman sekalian, boleh kita memperbanyak bacaan subhana rabbiyal azim. Sekali boleh, 2 kali boleh, 3 kali boleh, 4 kali boleh. Yang tidak tepat itu adalah membatasi bacaan sampai bilangan tertentu. Membatasi itu yang salah. Hadis membaca 3 kali boleh, sah itu, sah. Yang tidak sah itu adalah ketika membatasi, harus 3 kali. Ya, lebih dari 3 kali itu salah. Nah, itu yang tidak ada ketentuannya. Ya, tidak ada ketentuannya. Di An-Nasai ada 3 kali disebutkan. Syekh Al-Albani bahkan mentarjih hadisnya sahih. Diboleh kalau anda ingin ucapkan subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, itu boleh. Paham? Baik. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Boleh? Boleh. Benar tidak? Sahih tidak? Luar biasa. Masih dijawab aja. Alhamdulillah. Boleh. Sah. Sahih hadisnya. Sahih. Di An-Nasai ada, di Abu Daud ada, bahkan disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani. Ya, boleh subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Boleh. Berapa kali? 3 kali boleh, 4 kali boleh, 5 kali boleh, dan seterusnya. Ya, yang tidak tepat itu membatasi harus 3 kali. Kalau tidak 3 kali itu salah. Itu enggak ada ketentuannya. Paham ya? Baik, pelan-pelan. Selanjutnya, yang riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini sering dibacakan oleh Nabi. Kalau sering itu tidak harus selalu. Artinya sering kali dibaca Nabi. Yang lainnya pun benar. Dibaca Nabi juga. Tapi ini setelah ada satu peristiwa, ini yang sering dibaca oleh Nabi. Terdapat di Al-Bukhari nomor hadis 817. Bacaannya kata Sayyidah Aisyah, Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Pelan-pelan. Ada orang meninggal kita katakan baik. Ada lampu padam kita katakan sama, innalillahi. Betul, innalillahi sama. Di setiap musibah yang terjadi, bukan hanya meninggal saja, setiap musibah katakan innalillah. Satu kali padam lampu, Nabi mengajarkan pada Sayyidah Aisyah, kuli katakan innalillah. Lampu nyala katakan alhamdulillah. Tugas lampu padam dan nyala. Tugas kita belajar, padam katakan innalillah, nyala katakan alhamdulillah. Teruskan. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Itu bacaannya. Nah sekarang, pelan-pelan ya. Tidak banyak orang tahu bahwa bacaan-bacaan tadi itu Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli,
itu adalah bacaan doa pembuka dalam ruku. Doa standar. Doa rukun. Belum termasuk doa yang masuk dalam rahasia salat tadi. Jelas ya? Awas, hati-hati. Saya ulang ya. Doa yang Anda bacakan, Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhanakallahumma bihamdika Allahumma ghfirli. Itu baru doa standar, doa pembuka, doa rukun. Artinya ketika ruku, Anda bacakan bacaan dalam ruku dengan doa tadi. Tapi belum masuk kepada rahasia dalam ruku. Permohonan yang disebut fadlan dengan ridwan tadi. Anda belum mohonkan. Anda baru menyampaikan doa pembuka dalam ruku. Dan ketika Anda bacakan doa ini, sah ruku Anda. Begitu ruku, Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Anda bangun pun sami Allahu liman hamidah, sah ruku Anda. Salat Anda sah. Tapi Anda melewatkan kesempatan untuk mendapatkan peluang keistimewaan ruku. Fadla wa ridwana. Paham? Nah, sekarang kita bahas dulu bagaimana cara membacakan doa pembuka dalam ruku itu. Dan di sini dulu berhenti bacaan kita. Dan bahasan kita. Perhatikan sini. Teman-teman sekalian, kenapa bacaan Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, atau Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ghfirli, itu kadang dibacakan sekali, 2 kali, bahkan 3 kali, bahkan lebih. Karena esensi bacaannya bukan berapa kuantitas yang kita bacakan. Bukan berapa kali kita bacakan. Tapi jumlah bilangan itu menunjukkan penghayatan, pembacaan, dan pemahaman kita pada makna kalimat yang kita bacakan. Jadi kalau antum berzikir kepada Allah, zikir. Zikir, ingat ya. Zikir itu setiap ibadah yang kita kerjakan namanya zikir. Misal, sholat itu zikir. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Al-Quran itu zikir. Quran surah ke-15 ayat 9. Menghafal Quran itu zikir. Quran surah ke-54 ayat 17, 22, 32, 40. Berdoa itu zikir. Quran surah ke-7 ayat 205. Istighfar itu zikir. Hadis riwayat Muslim, hadis 591. Mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar itu zikir. Hadis riwayat Muslim, hadis 597. Nah, ketika Anda mengucapkan subhanallah, 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 berapa kali setelah salat? 33. Alhamdulillah berapa kali? Allahu akbar berapa kali? 33 itu, yang penting bukan kuantitasnya harus 33. Yang dimaksud 33 itu bacakan sampai Anda paham inti kalimatnya. Sampai sadar maknanya. Subhanallah sekali belum paham, wajar. Subhanallah 2 kali belum paham, wajar. Tapi 33 kali belum paham juga, sampai berapa kali Anda mesti ucapkan? Di orang yang benar bacaan subhanallahnya adalah ketika orang itu memahami inti bacaannya. Maksudnya ini. Makanya ketika Anda membacakan Subhana rabbiyal azim, maksudnya Anda diminta menghayati bacaan itu. Sehingga ketika Anda ucapkan, Anda ruku. Ada kaitan antara bacaan dengan ruku Anda itu. Dulu, orang ruku itu, termasuk sujud, itu diantaranya adalah sikap penghormatan, pengagungan kepada raja-raja atau yang dianggap mulia. Orang Persia kalau ingin mengagungkan rajanya, dia ruku begini. Melipat tangannya, kemudian di dadanya dia ruku begini. Orang Romawi ketika ingin memuliakan rajanya, dia sujud menyembah rajanya. Bagi kita, maaf, yang raja itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang patut diagungkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang patut diutamakan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Agung itu artinya utama. Agung itu prioritas. Kalau kita ingin menepikan yang lainnya yang tidak sebanding dengan Allah, maka kita katakan subhan. Yang agung, azim. Hanya Allah, Allah yang merawat saya, menyayangi saya, memaafkan saya, mengampuni saya, memenuhi kebutuhan saya. Rabbun, saya Rabbi, subhana rabbiyal azim. Kalau ada yang penting, Allah yang lebih penting. Kalau ada yang agung, Allah yang maha agung. Kalau ada yang merasa besar, Allah yang paling besar. Jadi ketika Anda ruku itu, Anda ingin menundukkan diri Anda di hadapan Allah. Dan Anda mengatakan komitmen kepada Allah. Ya Allah, mulai saat ini, tidak ada yang paling penting di hadapan saya kecuali Engkau saja. Tidak ada yang paling agung kecuali Engkau saja. Tidak ada yang paling memberikan kontribusi pada hidup saya kecuali Engkau saja. Rabbun, merawat saya, mengampuni saya, memaafkan saya dan segalanya. Dan hebatnya Anda ucapkan kalimat subhan. Di semua doa ruku dibuka dengan kalimat subhan. Ingat betul ini ya. Ingat betul ini. Kalimat subhan itu adalah kalimat yang diucapkan jika ada hal-hal yang bertentangan dengan sifat atau keagungan Allah. Kalau ada yang indah ke puncak dari Masjid At-Ta'awun, lihat pemandangan bagus.
Anda ucapkan apa? Subhanallah. Bukan. Bukan. Apa? Masya Allah. Walaula idh dakhalta jannataka qulta masya Allah. Al-Kahf. Ya, kalau kamu masuk ke dalam kebunmu itu melihat keindahan-keindahan, ucapkanlah masya Allah. Yang benar itu asalnya bukan subhanallah. Bukan subhanallah. Kalau subhanallah itu asalnya diucapkan untuk menepikan segala hal yang tidak sesuai dengan sifat dan keagungan Allah. Misal, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 116, paling kiri di pertengahan. Ada orang berkata Allah punya anak. Wa qalu ittakhadallahu walada. Mereka berkata Allah punya anak ya. Subhanallah. Subhanallah. Baik. Enggak, tadi beliau bersin, saya ucapkan rahmukallah. Terus mau bersin lagi ditahan. Saya bilang teruskan. Baik. Wa qalu ittakhadallahu walada. Mereka berkata Allah punya anak. Subhanallah. Itu enggak benar. Enggak sesuai dengan sifat Allah. Awas hati-hati. Mereka berkata Muhammad, maaf, Tuhanmu gila. Bisa memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke langit cuma semalam. Turun ayat Quran surah 17 ayat pertama. Subhanalladzi asra bi'abdi. Enggak benar tuduhan Anda. Tuhan saya tidak seperti yang Anda gambarkan. Tidak layak sifat itu melekat pada Tuhan saya. Dialah Allah yang maha suci dari semua sifat yang Anda sebutkan, yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke langit cuma semalam. Jadi kalau Anda ucapkan kalimat subhan, asalnya pada yang tidak sesuai dengan ketentuan Allah. Paham? Tapi kalau pada yang indah-indah, yang baik-baik, bagus-bagus, ucapkan Masya Allah. Maknya, mak ta'ajub, mak kekaguman. Sya'nya, harapan supaya terus berlangsung. Jadi kalau Anda ucapkan Masya Allah, lihat kebun yang indah, pemandangan bagus, artinya, Ya Allah, saya kagum dengan penciptaanmu ini, Ya Allah. Kalau bisa jadikan setiap saya datang ke sini, selalu terlihat indah seperti ini. Itu Masya Allah. Jangan salah tempat, ibu lihat anak, maka susah diatur luar biasa. Ibu ucapkan apa? Masya Allah. Ya Allah, sungguh saya kagum dengan kenakalan ini. Kalau bisa teruskan, ya Allah, teruskan. Baik ya. Kadang-kadang kelihatan sederhana, tapi penting gitu. Penting. Baik ya. Nah asalnya, Subhanaka ma khalaqta hadza batila. Itu kalimat subhanallah yang diucapkan pada yang indah-indah. Asalnya bukan ingin mengungkapkan keindahannya. Maksudnya menolak ada zat lain selain Allah yang menciptakan ini semua. Karena ada yang mengatakan ini ciptaan sipulan. Bukan, ini ciptaan Allah. Subhanaka ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, maha suci engkau dari semua yang disifati oleh yang lain. Ini hanya ciptaanmu saja. Paham? Sekarang lihat kalimatnya. Ketika Anda mengucapkan dalam ruku subhan, lalu Anda ruku, Anda tunjukkan hanya untuk Allah saja. Lihat. Hanya Allah yang penting, yang prioritas, yang agung, yang hebat, yang akbar. Yang azim. Pertanyaan saya, lihat sini ya. Kalimat subhan diletakkan dengan Rabbun. Rabbun itu yang merawat, yang memelihara, yang memberikan kecukupan, memaafkan, mengampuni. Maaf ya, maaf. Ketika Anda mengatakan subhan, artinya Anda akan menepikan segalanya selain Allah yang tidak penting. Kalau orang yang menjadikan prioritas, artinya yang prioritas yang paling utama, yang tidak penting disimpan. Lihat sini. Antum mau ke pasar. Saat bersamaan jam 8 ada taklim. Mana yang paling penting? Taklim atau ke pasar? Belum tentu, Bu. Belum tentu, hati-hati. Kalau nanti di pasar ada kebutuhan yang sangat krusial, yang harus didapatkan pada saat itu juga, gitu kan? Ibu harus ke pasar dulu, baru kemudian ambil barangnya, baru kemudian pergi ke taklim. Ibu ditunggu-tunggu ada obat, dia pergi ke apoteknya itu, di pasar itu. Berangkat ke sana, ya ini ditunggu-tunggu. Darahnya terus mengalir, cepat ambil ke sana. Maaf, saya mau taklim dulu. Maaf, tidak bisa. Berangkat ke pasar, baru ke sini. Itu prioritas namanya. Baik, ibu belanja kemudian. Adzan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mana yang paling prioritas? Teruskan belanja. Atau kita simpan dulu belanja, kemudian kita kerjakan panggilan Allah dulu. Mana yang utama? Merespon panggilan adzan atau teruskan belanja? Maaf, saya melihat ke sini. Halo? Salat dulu atau teruskan belanja? Perhatikan. Ketika Anda mengucapkan kalimat subhan, itu komitmen Anda untuk menepikan segala yang tidak penting selain Allah. Artinya cuma Allah yang penting. Jadi kalau orang yang mengatakan kalimatnya subhan rabbiyal azim, maka praktikal kehidupannya akan menempatkan Allah prioritas dalam kehidupannya. Jadi kalau Allah sudah menjadi prioritas dalam kehidupannya, maka Allah pun akan memprioritaskan dia dalam setiap kebutuhannya. Awas ya. Kalau Anda selalu punya kebutuhan, dan Anda mintakan kepada Allah, dan Anda tidak diprioritaskan oleh Allah,
jarang terjawab, terlambat jawaban, bahkan tidak dijawab. Coba cek, barangkali Anda jarang memprioritaskan Allah dalam kehidupan Anda. Orang yang memprioritaskan hukum-hukum Allah, maka dia akan mendahulukan hukum Allah di atas hukum-hukum yang lainnya. Saya mau minum. Apa manfaatnya minum? Menghilangkan haus. Perhatikan, ketika saya akan minum, yang lain pun akan minum dengan volume air yang sama. Ketika dia akan minum, dia akan ingat Allah menyukai minum yang seperti apa. Ambil dengan tangan kanan. Ucapkan bismillah, sebut nama Allah. Bismillah. Itu hukum Allah. Kalau ini masih mudah, yang susah itu ketika prioritas terkait Allah bertentangan atau bersamaan dengan prioritas urusan dunia. Disinilah kadang-kadang kita tidak konsisten memilihnya. Untuk ibu tadi, dalam suasana sedang belanja, adzan berkumandang, di bawah ada masjid, bahkan bukan cuma musola. Allahu Akbar, enti sholat dulu atau teruskan belanja? Sholat dulu, alhamdulillah. Begitu mau berangkat, tiba-tiba kalimat di mikrofonnya itu bunyi. Diskon naik 95%. 95%. Plus yang disebutkan barang yang dicari oleh ibu. Pertanyaan saya, Anda teruskan belanja atau menunda sholat? Oh? Tidak mudah. Baik, tahan ya. Tahan. Teman-teman sekalian, ini kelihatan seperti sederhana. Tapi justru ini yang mengantarkan pada rahasia dalam ruku. Kalau Anda mengatakan tiap sholat, Subhana Rabbiyal Azim, cuman Allah yang penting, cuman Allah yang penting. Tapi aktivitas Anda menunjukkan Anda yang penting. Dunia yang penting. Maka saat Anda memprioritaskan kebutuhan dunia, maka Allah pun tidak akan pernah memprioritaskan doa Anda dalam kehidupan. Ketika Anda memprioritaskan Allah dalam kehidupan, Allah dulu, ibadah dulu, maka Masya Allah, bukan cuma akhirat diberikan, dunia diberikan yang paling utama. Bahkan sholat Anda ditunggu, minta ya. Kalau bisa mintanya jangan yang biasa-biasa, yang terbaik saya berikan kata Allah. Paham? Maka dari itu, umat Muhammad itu akan ketahuan dalam rukunya, sallallahu alaihi wasallam. Lihat kalimatnya, tarahum ruka'an sujjada. Anda bisa mengamati umat Nabi Muhammad itu akan kelihatan bagaimana rukunya. Akan kelihatan bagaimana sujudnya. Maka Masya Allah, rukunya nampak nikmat dalam rukunya. Dan hebatnya, praktek ruku itu diterapkan dalam kehidupannya. Yang dia agungkan cuma Allah. Teman-teman sekalian, pernahkah sering mengalami Anda, begitu Anda rapat, Anda memilih untuk rapat dibandingkan untuk sholat? Padahal Anda bisa menunda rapat. Kalau dalam keadaan yang darurat, bisa kemudian Anda prioritaskan. Fikih aulawiyah namanya. Fikih prioritas. Tapi kadang-kadang, hal-hal yang biasa, bahkan Anda, Allahu Akbar, yang paling luar biasa, sholat bisa ditunda hanya untuk urusan yang sangat remeh-temeh, urusan dunia yang bisa diputar lagi kemudian hari. Penting mana tahajud dengan nonton bola? Bola bisa dilihat lagi besok. Bahkan bisa diketahui hasilnya. Indonesia lawan Filipina 9-0. Tahu? Tuh, ayo. Vietnam lawan misalnya Brunei Darussalam 8-1. Indonesia lawan Myanmar kemarin 2-1. Indonesia mau ketemu Vietnam. Hafal semua tuh. Bisa ditonton. Besoknya diulang lagi. Sekarang muncul di YouTube, di mana-mana ada. Arsenal tadi malam kalah sama Stoke 1-0. Misal gitu kan. Kejar-kejar gak gol-gol. Arsene Wenger sampai muram mukanya dan sebagainya. Bisa dilihat lagi besoknya. Saya nggak nonton, nggak ada kerjaan nonton. Kan? Ada kerjaan. Jadi teman-teman sekalian, tahu, karena ada bacaan. Saya senang baca. Tapi saya nggak senang nonton-nonton yang tidak jelas. Ya, saya kalau yang penting-penting, saya baca. Yang tidak penting, saya nggak tahu. Saya nggak tahu kalau udah Cynthia Bella menikah dengan orang Malaysia, saya nggak tahu. Yang lain saya tahu. Anda tanya bola, saya jawab. Ini saya jawab, insya Allah ya, sepanjang bisa dijawab. Tapi kalau yang begitu, saya nggak ngerti. Ya. Sudah. Kembalikan. Halo? Baik. Ya, kalau yang baik-baik kita baca sebagai informasi. Jadi ketika kita masuk ke dunia orang-orang demikian, kita bisa hadir dan menyampaikan. Saya ini dengan Anda, saya olahraga dengan Anda. Saya tahu permainan Anda. Saya tahu bacaan-bacaan ini. Tapi saya juga tidak pernah berlebihan untuk itu. Ya, ketika sholat ya sholat, tahajud ya tahajud. Ada orang untuk menunggu bola, bisa begadang. Untuk tahajud kesiangan. Katanya Subhana Rabbiyal Azim. Begitu sholat Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim. Tapi aktivitas Anda tidak menunjukkan itu. Dan hebatnya ketika butuh, nuntutnya Allahu Akbar. Berkali-kali lipat. Ya Allah mohon kabulkan. Kurang apa lagi? Kurang prioritas. Kurang prioritas. Jelas ya? Jadi kenapa saya sebut pengantar? Karena bacaan Anda Subhana Rabbiyal Azim. Itu komitmen Anda untuk menerapkan kalimat itu dalam kehidupan. Kalau Anda sudah bisa terapkan, maka Allah memberikan kesempatan pada Anda. Silahkan. Yabtaghuna fadla minallahi wa ridwana. Minta. Mohonkan. Jelas? Apalagi kalau doa Anda banyak. Subhanakallahumma wa bihamdik
Wa bihamdik, segala pujian hanya untukmu ya Allah. Berapa kali Anda dalam hidup ingin dipuji? Katanya alhamdulillah. Tapi Anda sering mengambil bagian pujian itu hanya untuk Anda. Kalau sudah Anda jangan ambil lagi. Ya, syukuri nikmat itu. Hanya untuk Allah. Kan alhamdulillah itu kalimat syukur kan? Maaf ya, maaf. Apa artinya syukur? Saya bagi dua dulu. Alhamdulillah dengan makna syukur. Apa itu syukur? Syukur itu ungkapan kebahagiaan atas nikmat yang diperoleh dengan cara menggunakan nikmat itu sesuai ketentuan pemberi nikmatnya. Ungkapan kebahagiaan atas nikmat yang diperoleh dengan cara menggunakan nikmat itu sesuai ketentuan pemberi nikmatnya. Misal, Anda ingin mensyukuri nikmat lisan yang tidak sakit. Maka lihat Allah bagaimana meminta Anda menggunakan lisan. Kata Allah, jangan saling mencela. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin qaum. Jangan saling cela. Kata Nabi, katakan yang baik-baik. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan. Siapa yang merasa beriman pada Allah dan hari akhir, katakan yang baik-baik. Aw liyasmut, kalau tidak bisa diam. Diam. Maka ketika Anda mengucapkan yang baik-baik, itu syukur Anda atas nikmat lisan Anda. Syukur atas nikmat misalnya benda. Misal maaf, pakaian. Anda ingin bersyukur, maka pakai pakaian yang Allah suka. Pakai pakaian yang menutup aurat dengan baik. Pakai pakaian yang dari bahan yang halal. Pakai pakaian untuk kepentingan ibadah. Itu yang disukai. Jelas ya? Itu syukur namanya. Jadi ketika Anda mengatakan maaf, wa bihamdik, artinya Anda komitmen untuk mensyukuri nikmat Allah. Kadang-kadang, yang satu belum dipakai sudah minta yang lain. Anda sudah dapat sepeda, minta apa? Anda sudah minta motor, dapat apa? Anda sudah minta mobil, dapat apa? Mau ditaruh di mana? Sepeda saja belum sempat mengantarkan Anda ke masjid, Anda sudah minta motor. Motor saja belum sempat mengantarkan Anda ke taklim, sudah minta mobil. Mobil saja belum sempat dipakai ibadah, sudah minta pesawat. Kalau dengan sampai pesawat sudah Anda miliki, belum sempat meningkat ibadah, Anda mau minta apa lagi? Coba ya terangkanlah gitu kan, butuh apa lagi Anda? Hah? Mau apa lagi? Tuh sampai lampu kaget padam. Sampai lampu aja kaget gitu kan. Paham ya? Adi teman-teman sekalian, coba cek barangkali Anda kebanyakan minta yang ada aja belum disyukuri. Terakhir, Allahumma gfirli. Itu yang paling hebat. Makanya saya sering memprioritaskan yang doa Al-Bukhari itu. Yang subhanakallahumma bihamdika Allahumma gfirli. Karena menggabungkan 3 unsur sekaligus. Kalau yang subhana rabbiyal azim itu kalau cepat-cepat, yang singkat-singkat. Karena itu cuma mengambil satu makna saja yang subhan. Wa bihamdik 2 makna. Allahumma gfirli 3, yang terakhir itu evaluasi kita. Allahumma gfirli, ya Allah ampuni saya ya Allah yang kadang-kadang kurang subhanallah dalam hidup. Ya Allah ampuni saya ya Allah yang kurang syukur dalam hidup. Ya Allah ampuni saya ya Allah yang sering memprioritaskan dunia dalam kehidupan. Anda bisa nangis ketika Allahumma gfirli. Ruku. Pernahkah Anda mendengar riwayat ketika Nabi ruku? Masya Allah, lamanya luar biasa. Pernahkah Anda mendengar kisah tentang seorang sahabat yang ketika ruku sampai temannya pulang dari pasar, dia masih ruku juga? Saking menghayatinya, saking mohon ampunan kepada Allah, takut dalam hidupnya tidak subhanallah. Takut dalam hidupnya tidak syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itulah ketika selesai bacaannya Allahumma gfirli, Allah bentangkan pada dirinya, kamu mau minta apa? Apa yang kurang? Maka disitulah Allah akan berikan dalam kehidupannya. Paham sampai sini? Nah kalau sudah paham, coba antum rasakan dan praktekkan dulu dalam kehidupan sebelum sholat. Praktekkan subhanallah, praktekkan wa bihamdi. Ketika antum dalam ruku, rasakan itu semua, katakan Allahumma gfirli. Jelas? Kalau itu sudah dikerjakan, ada peluang untuk meminta kepada Allah, memohon fadla, memohon ridwan. Bagaimana cara memintanya sesuai dengan tuntunan Nabi, itu materi kita di pertemuan berikutnya.